Hamka Hamzah bela Jordi Amat yang kena kartu merah di laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak. Legenda Timnas Indonesia, Hamka Hamzah, membela Jordi Amat yang terkena kartu merah di laga kontra Timnas Irak. Ia bahkan menilai bek veteran itu tampil baik di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi melanggar Youssef Amin di menit ke-59 sedikit di luar kotak penalti. Tackle-nya terlihat pelan, tetapi wasit Son Evans mendakwa bek Johor Darul Tazim itu mencegah lawan dalam kesempatan bagus mencetak gol yang akan berbuah kartu merah. Selepas pertandingan, performa Jordi dalam beberapa pertandingan bersama Timnas Indonesia dipertanyakan. Namun, Hamka memberikan pembelaan kepada pemain 32 tahun itu. Ia mengatakan, kesalahan yang dilakukan sang bek bukan karena faktor usia. Jika dilihat Jordi adalah pemain terbaik dan saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia, kata Hamka. Meski demikian, manajer Rans tersebut meminta Coach Shin mengevaluasi performa Jordi Amat untuk pertandingan selanjutnya. Apalagi, perannya sangat berpengaruh untuk permainan Timnas Indonesia. Kalau lihat secara keseluruhan ya Jordi hari ini sebenarnya sangat baik. Hanya saja kesalahan terakhir itu yang membuat Timnas sulit karena mendapat kartu merah, jelas Hamka. Namun, untuk kesalahan itu, saya minta Coach Shin harus cek dan evaluasi Jordi Amat ke depannya, tandasnya. Pelatih Timnas Irak, Yesus Casas, memprediksi Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yesus Casas menilai, mencari tambahan 3 poin dari 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah hal yang sulit bagi Timnas Indonesia. Saya pikir Indonesia punya peluang besar untuk lolos putaran selanjutnya dan ke Piala Asia, kata Casas dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia versus Irak, Rabu, 5 Juni 2024. Mereka hanya butuh beberapa poin lagi dan bisa lolos ke putaran selanjutnya. Saya harap mereka akan lolos, lanjut pelatih asal Spanyol ini. Timnas Irak sendiri telah memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan sekaligus menyegel tiket otomatis Piala Asia 2027. Berdasarkan fakta di atas, skuad Garuda merupakan calon terkuat menemani Irak melaju ke babak berikutnya. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk. Jay Itzes langsung mendapatkan ucapan selamat dari penyerang Liverpool, Cody Gakpo,
setelah berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A. Kabar membanggakan baru saja datang dari bek tengah timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay Itzes baru saja berhasil membawa klubnya, Venezia, untuk promosi ke kasta teratas Liga Italia, Venezia. Bek berusia 24 tahun tersebut dipastikan akan bermain di kompetisi paling bergengsi di sepak bola Italia. Kepastian itu didapatkan setelah Venezia menang dengan skor tipis 1-0 atas Cremonese pada leg 2 babak playoff promosi ke Serie A pada Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Venezia menang dengan agregat 1-0 dan berhak promosi ke Serie A. Jay Itzes pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam